Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya ingin berbagi lagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi Ada Modal ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini kalian mau telat ataupun sudah telat bayar di aplikasi Ada Modal, yang penasaran tentang resiko gagal bayar di aplikasi Ada Modal seperti apa, kalian simak video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Ada Modal. Dan di sini kami mempunyai tagihan di aplikasi Ada Modal yang lumayan besar teman-teman ya, dan sampai sekarang tidak dibayar. Nah, apakah aman kalau kita telat bayar di aplikasi Ada Modal? Apakah ada DC yang datang ke rumah? Apakah ada sebar data kalau telat bayar di aplikasi Ada Modal? Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa ya, subscribe ke channel ini. Agar apa? Agar kami lebih semangat ya, bikin video-video atau berbagi informasi tentang resiko gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa lama-lama langsung saja kita lanjutkan untuk pembahasan tentang aplikasi Ada Modal. Di sini saya akan berbagi sesuai pengalaman teman-teman ya, bukan katanya, bukan informasi yang hoak. Nah, di sini kami mempunyai aplikasi Ada Modal yang masih belum dibayar sampai hari ini. Nah, bukan berarti di sini saya mengajak teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya akan berbagi pengalaman, resikonya seperti apa. Nanti saya akan jelaskan untuk posisi aplikasi ini daerah mana. Nanti saya akan jelaskan, misalkan didatangi DC, saya jelaskan juga ya. Jadi buat teman-teman tonton sampai selesai ya video ini. Oke, nah di sini teman-teman ada cicilan teman-teman ya, cicilan 15.400.000 ya. Jadi untuk cicilan itu lumayan besar sih, 15 juta. Mungkin teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun ada yang gagal bayar mungkin nggak sampai 15 juta, 2 juta, 3 juta mungkin. Nah itu sudah banyak teman-teman yang panikan pastinya ya. Nah di sini ada cicilan 15.400.000 belum dilunasi, kemudian keterlambatan 236 hari. Nah 236 hari ini sekitar hampir 8 bulan teman-teman tidak dibayar ya. Jadi teman-teman lihat 236 hari, kalau kita hitung sekitar 8 bulan ya tidak dibayar. Tidak dibayar sama sekali. Tanggal jatuh tempo 24 bulan 10 2023. Nah di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk tagihan 15 juta ini sebenarnya berapa sih Bang? Mungkin teman-teman penasaran. Untuk pinjaman awal. Untuk pinjaman awal itu sekitar 8.500.000 itu ya. Nah, karena keterlambatan itu mencapai 15 juta. Nih, bunganya ya sampai 50% ya. Separuh teman-teman ya. Karena keterlambatan 3 bulan waktu itu mencapai 15 juta nih. Bayangkan uang siapa yang separuh yang mau dibayarkan. Jadi lumayan ya, untuk bunga itu lumayan, sangat mencekik sekali kalau pinjol. Memang pinjol rata-rata seperti itu, karena kita tidak punya jaminan pinjam di aplikasi, makanya bunganya lumayan besar kan. Nah ini teman-teman ya, ini 15 juta ya, tagihan mencapai 15 juta ini sudah stop, nggak bertambah lagi, dan keterlambatan ini sudah 8 bulan. Nah Bang, seperti apa Bang resikonya kalau kita telat bayar meskipun nggak 15 juta tagihan kalian? Resiko yang pertama, kalau teman-teman telat bayar sudah pasti ya, kalau teman-teman telat bayar itu dihubungi di WA, diingatkan, itulah ya. Kalau teman-teman telat 1 hari kan, 1 hari 2 hari itu setiap hari ada WA telepon kayak gitu ya, bikin teman-teman panik sebenarnya. Bahkan 1 hari bisa ditelepon sampai 5 kali, yang WA itu lebih dari 10 kali. Nah itu resikonya teman-teman. Nah kalau kita telat bayar, apakah aman kita dihubungi seperti itu, ditelepon, di WA setiap hari? Itu aman sih ya teman-teman, gak usah panik. Itulah resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online, seperti contohnya di aplikasi Ada Modal ini
Jadi kalau teman-teman telat 1 hari, 2 hari, 1 minggu, itu setiap hari kalian dihubungi di WA, di telepon. Bahkan kalau teman-teman lewat dari 1 minggu ya, biasanya lewat 1 minggu ya, kira-kira 1 mingguan lah atau 2 minggu, itu kalian akan dapat teror. Terornya kayak apa bang? Ya ada sebagian dari subscriber saya yang telat bayar, bang saya diancam sebar data. Ada sebagian yang, bang saya sudah di WA kayak gini, kalau nggak bayar tim kolektor mau datang katanya. Nah itu sebuah resiko sebenarnya. Itu apakah terjadi bang kalau data kita disebar atau DC mau datang? Sebenarnya enggak. Semua teman-teman yang telat bayar dipastikan mendapatkan WA seperti itu. Yang pertama, kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar. Biasanya ada kayak gitu. Ya, yang kedua, kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa tim kolektor atau DC lapangan mau datang ke rumah atau ke tempat kerja. Nah, itu yang sering dilakukan, yang diulang-ulang oleh pihak penagih. Atau data Anda di sini lengkap, kalau Anda masih belum melunasi, terpaksa data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Nah, itu sebuah resiko. Apakah aman bang kalau kita dapat WA seperti itu? Aman. Ya makanya buat teman-teman yang telat bayar, meskipun tagihan kecil, pasti dapat WA kayak gitu. Apakah aman bang? Aman, cuman geretak aja itu. Intinya nakut-nakuti kalian agar kalian segera melunasi tagihan tersebut gitu. Nah ini salah satu contoh 15 juta. Ini waktu telat 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai 3 minggu, setiap hari WA, telepon WA. Pokoknya terornya itu bermacam-macam. Kalau nggak kuat mental mungkin stres sih. Makanya kalian cukup kuatin mental. Itu hanya cara-cara penagihan mereka, gertak-gertak mereka. Ya cara-cara penagihan dari aplikasi ada modal seperti itu, gertak kalian. Intinya gimana bang? Aman, aman. Ini saja aman sampai sekarang. Masalah sebar data enggak sih dari kemarin. Tapi kalau menghubungi di luar kondar, kalau nggak salah ini pernah sih menghubungi di luar kondar. Tapi mau nggak mau kan resiko itu, resiko gagal bayar ya seperti itu. Nah jadi resikonya seperti itu kalau teman-teman telat bayar. Cukup kuatin mental. Masalah DC gimana bang untuk aplikasi ada modal? Masalah DC sejauh ini tagihan 15 juta ini aman-aman saja. Padahal waktu telat 2 minggu, 3 minggu itu sering banget dapat WA, dapat video katanya DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, sering banget. Ternyata sampai sekarang ini aman, nggak ada DC-nya. Dan posisi aplikasi ini teman-teman, ini daerah Jakarta sampai sekarang aman ini, daerah Jakarta sampai sekarang ya. Nah jadi buat teman-teman nggak usah takut lah ya. Misalkan kalian nggak mampu bayar atau memang nggak ada dana atau masih belum kerja atau sudah diberhentikan, kalian nggak usah panik. Resikonya ya cuma diteror, di WA, ditakut-takuti itu aja sih. Ditelepon setiap hari ya. Jadi teman-teman cukup kuatin mental. Itu aja sih saran saya ya. Nggak usah terlalu takut lah ya. Jadi intinya aplikasi ada modal ini aman, tidak ada sebar data ataupun DC lapangannya. Ini salah satu contoh 15 juta sampai sekarang nggak dibayar ya aman-aman saja sih. Ya, jadi seperti itulah teman-teman ya untuk resiko gagal bayar di aplikasi ada modal. Buat teman-teman semangat terus, gak usah panik ya. Hadapi aja apapun resikonya. Intinya ini aman, tidak ada sebar data ataupun DC lapangannya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.